Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Pagi hari ini jam 7:10 saya sudah berada di depan stasiun Pasar Senen, Jakarta. Dan rencananya dari kota Jakarta, dari stasiun Pasar Senen, pagi hari ini saya akan kembali menuju ke kota Yogyakarta, naik kereta yang keberangkatannya pagi hari. Kereta yang kayaknya juga banyak diincar orang untuk liburan ke Jogja ya, terutama untuk keberangkatan pagi biar sampai Jogjanya nggak terlalu sore atau terlalu malam. Hari ini saya akan naik kereta api Gajah Wong di kelas ekonomi premium. Seperti apa perjalanan hari ini dari Jakarta menggunakan kereta api Gajah Wong menuju Jogja? Tonton dan ikuti terus video ini sampai selesai. Di Jakarta tadi pagi hujan lumayan deres teman-teman, dan udah terang ya, tapi masih suasananya mendung-mendung, syahdu gitu, masih dingin. Jadi ya kalau berangkat jam segini sebenarnya udah terang harusnya, tapi karena mendung jadi masih gelap. Kita langsung aja masuk ke dalam lewat sebelah sini karena sekarang dikasih kaca-kaca ya. Dan untuk hari ini lumayan rame penumpang di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Keberangkatan banyak banget kereta-kereta yang menuju ke arah Jogja untuk pagi hari ini ya teman-teman. Ada Bengawan, ada Gajah Wong, tadi ada Fajar Utama Solo, ada Fajar Utama Jogja. Banyak banget kereta yang menuju ke Jakarta. Kita cek dulu untuk Gajah Wong. Oh, di sini di gate 2 ya. Nanti kita bakal masuk lewat lorong bawah sana. Jadi untuk di stasiun Pasar Senen ini, setelah kita masuk ke dalam itu kita bisa ngecek TV, papan informasi yang gede banget. Itu kereta yang kita naiki tersedianya di jalur berapa, ada di gate 1 atau di gate 2. Nanti tinggal dicek aja, nama keretanya pasti sudah tersedia di sana. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam boarding gate ke jalur 3 ya. Makasih, Pak. Kita harus turun nyebrang lewat eskalator, teman-teman. Tadi ada di jalur 3 ya, kereta api Gajah Wong yang kita naiki pagi hari ini. Nanti keretanya akan ada di sebelah kiri. Ini adalah kereta api Gajah Wong yang akan saya naiki. Sedangkan di jalur 4 ada kereta api Fajar Utama Jogja. Dua kereta yang tujuannya sama-sama ke Jogja teman-teman. Beda waktunya cuma 20 menit ya. Dan untuk line garisnya juga buat boarding sudah dipisah. Jadi kayaknya nggak mungkin salah naik kereta sih. Makanya tadi di depan dicek dulu tiketnya teman-teman naik kereta apa. Untuk Fajar Utama lewatnya yang sebelah sini, nanti boarding sebelah sana, dan Gajah Wong ada di jalur 3 di sebelah sini. Kalau kalian naik kereta dari stasiun Pasar Senen, Jakarta, buat boarding masuk ada 2 cara. Bisa pakai tiket fisik atau e-tiket dari handphone kalian dan nunjukin KTP atau identitas lainnya. Tapi kalau misalkan nggak mau ribet, bisa lewat face recognition gate. Ini bisa juga kalau misalkan lagi buru-buru, nggak mau ngantri, bisa tinggal jalan aja lewat face recognition gate. Cuma kalau lewat sini, kalian harus udah daftar dulu ke sistemnya ya. Di dekat pintu masuk setelah boarding, di sini ada dispenser untuk isi air minum gratis ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bawa tumbler kosong, airnya habis, daripada beli di minimarket, kalau mau hemat bisa isi airnya di dispenser stasiun Pasar Senen. Lokomotif kereta api Gajah Wong pada pagi hari ini
Yang berdinas adalah lokomotif seri CC201 7701 di Poinduk Sidotopo, teman-teman. Lokomotif seri CC201 pertama di Indonesia yang hadir tahun 1977. Ini lokomotif paling tua CC201. Lokomotif diesel elektrik pertama yang ada di Indonesia yang seri CC201 7701 ini. Di sana juga ada lokomotif 201-8905 di Poinduk Madiun. Kalau itu tahun 1989, ini tahun 77, teman-teman. Lebih tua yang ini nih. Kita pakai lokomotif tua hari ini menuju ke arah Jogja. Kereta api Fajar Utama Jogja jam 7:35. Berangkat lebih dulu dari stasiun Pasar Senen, tujuan akhirnya ke stasiun Yogyakarta atau stasiun Tugu ya teman-teman. Ini pakai kereta kelas ekonomi premium dan kereta kelas eksekutif ada di paling belakang. Jadi kalau mau ke Jogja berangkat pagi-pagi itu ada Fajar Utama Jogja yang berangkatnya 7.35. Ada juga kereta api Gajah Wong yang berangkatnya 7.55. Berbeda sekitar 20 menit dengan Fajar Utama Jogja. Jarak dari Jakarta ke Jogja sekitar 511 km. Kalau naik kereta api Gajah Wong ini butuh waktu sekitar 8 jam perjalanan dan bakal berhenti kira-kira di 15 stasiun perhentian. Kalau saya amati tahun 2025 ini kereta yang ke arah Jogja kebanyakan udah pakai kereta new generation terbaru. Tapi buat kereta api Gajah Wong sampai saat ini masih pakai armada kereta ekonomi premium dan kereta eksekutif stainless steel tahun 2018. Dan hari ini saya duduknya di kereta ekonomi premium 5. Sepertinya paling belakang sendiri teman-teman. Dan kayaknya di jalur Jogja-Jakarta itu yang belum upgrade ke ekonomi new generation, Gajah Wong sama Fajar Utama Jogja ya, sama Senja Utama Jogja. Padahal yang lainnya udah upgrade semua tuh. Bogowonto, Jakatingkir, Progo, Senja Utama Solo, Fajar Utama Solo, Mataram, Gaya Baru Malam Selatan. Yang lewat sana tuh udah pakai kereta ekonomi new generation stainless steel yang paling baru. Nah ini nggak tahu nanti Gajah Wong bakal upgrade juga atau enggak. Tapi saat ini masih pakai rangkaian kereta ekonomi premium teman-teman. Kalau di kereta paling belakang atau kereta terakhir itu biasanya dikasih yang namanya semboyan 21 dengan plat warna merah di sebelah kiri dan kanan rangkaian paling belakang, ujung belakang. Itu adalah menandakan kalau ini adalah gerbong kereta terakhir dari satu rangkaian kereta ini teman-teman. Kalau siang itu pakai semboyan 21-nya warna merah ini, plat di sini. Kalau malam itu biasanya pakai lampu ini teman-teman. Di sini kalau malam lampunya nyala warna merah menuju arah belakang, dan di depan juga nyala warna hijau biasanya. Jadi semboyan itu adalah penanda untuk ngasih tahu ke petugas di stasiun, PPKA atau yang lainnya kalau kereta ini tuh rangkaiannya utuh. Satu rangkaian ini sampai gerbong kereta terakhirnya. Nah kalau plat ini hilang atau lampu ini mati, itu bahaya karena dianggap kalau gerbong terakhir atau kereta terakhir paling belakangnya itu lepas di tengah lintas atau di rel. Makanya kadang ada yang saya lihat iseng tuh di Jakarta daerah mana gitu, ini dicopot sama anak-anak kan, kadang dimain-mainin dicopot. Nah itu bahaya ya, jangan dilakukan karena ini adalah sebuah instrumen penanda semboyan dari kereta api yang menandakan kalau rangkaian kereta ini utuh dan perjalanannya bisa aman teman-teman. Kalau misalkan ini dicopot padahal ternyata gerbong ini adalah gerbong paling terakhir, ya bisa jadi diindikasi dianggap kalau ada satu rangkaian kereta di belakang kereta ini yang copot di tengah lintas dan bisa membahayakan perjalanan kereta api. Di sebelah sini di jalur 1 stasiun Pasar Senen ada rangkaian kereta api Dharma Wangsa Express tujuannya ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Kalau dari luar ini kelihatan kayak kereta ekonomi jadul ya, belum stainless steel seperti Gajah Wong saat ini. Tapi di dalamnya ini lebih enak dibandingkan Gajah Wong teman-teman, karena ini adalah rangkaian kereta ekonomi new generation tapi versi modifikasi. Bukan yang stainless steel ya, new generation kan ada dua versi ya, ada yang seperti ini
modifikasi dari kereta ekonomi lama dan kereta yang benar-benar pabrikan baru dari PT Inka yang stainless steel. Tapi yang ini adalah versi modifikasi. Kursinya sudah searah laju kereta semua, berbeda dengan kereta api Gajah Wong yang meskipun stainless steel premium tapi kursinya separuhnya searah laju kereta dan separuhnya lagi hadap mundur, teman-teman. Pemberhentian pertama di stasiun Jatinegara setelah berangkat dari Pasar Senen ya teman-teman. Jadi kalau mau naik kereta api Gajah Wong ini bisa naik di stasiun Jatinegara buat yang mungkin teman-teman rumahnya di Bogor atau di dekat-dekat stasiun Jatinegara daripada menuju ke stasiun Pasar Senen. Yang naik juga lumayan banyak teman-teman di Jatinegara ini. Perjalanan kali ini saya bersama Pak Sultan lagi. Kami mau balik lagi ke Jogja. Downgrade. Downgrade dengan harga yang upgrade. Downgrade tapi harganya lebih mahal. Lebih upgrade. Yang di upgrade harganya sarananya di downgrade. Iya, kalau Progo harganya lebih murah, dapat izin. Benar. Waktu tempuh juga sama ya? Enggak, lebih cepat Progo. Oh, lebih cepat Progo. Kita ke Pantai banyak Pak. Progo tanpa bantai-bantai bro. Nanti ada disusul sama Anggrek di Jatibarang harusnya. Terus setelah itu sama Dwi Mangga di Bumi Ayu. Ada lagi nggak? Nggak tahu ya, lupa aku. Kayaknya nggak ada. Ya. Aksakanya mundur soalnya sekarang. Maju jadwalnya. Kalau mundur disusul. Iya. Soalnya Taksaka itu sekarang berangkatnya jam 7.45. Ada 30 keberangkatan. 45 dari Jogja ya? Ada 30 dari Jogja. Berarti di Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun. Kita tiba di stasiun Bekasi dan di Bekasi ini biasanya penumpangnya langsung rame banget yang naik teman-teman. Bekasi ini memang penumpang paling banyak ya kalau kereta-kereta dari Jakarta. Biasanya dari Pasar Senen itu masih sepi. Apalagi kalau berhenti di Cikarang biasanya lebih banyak lagi. Mulai full teman-teman sepertinya kereta api Gajah Wong. Dari depan udah kelihatan penumpang yang naik banyak banget. Jadi berhenti di Jatinegara dan berhenti di Bekasi. Buat teman-teman yang rumahnya jauh dari Pasar Senen bisa naik di kedua stasiun itu teman-teman. Berangkat kembali dari stasiun Bekasi teman-teman, dan di ekonomi premium 5 semua kursinya sudah terlihat terisi oleh penumpang ya, dan barang-barang koper di atas itu juga udah banyak banget.
Tadi dari Pasar Senen masih sepi, dari Jatinegara juga masih ada beberapa kursi yang kosong. Wih, kita papasan sama apa nih? Andalungan kah? Oh, Belambangan Express sepertinya. Dan hari ini emang tiketnya habis teman-teman. Semua kereta untuk menuju ke arah Jogja. Kalau nggak salah tuh dari Gambir juga banyak yang habis. Cuman tersisa kereta-kereta yang kelas luxury, kompartemen, itu pun cuma sisanya 2 atau 1 kursi aja. Apalagi yang dari Pasar Senen. Keretanya ludes semua tiketnya, full seat. Ini baru aja tadi lampunya dimatikan teman-teman. Jadi pakai mode malam yang lebih redup. Kayak gini ya. Kita melintas langsung stasiun Cikarang. Jadi di Cikarang ini kereta api Gajah Wong nggak berhenti, tidak ada aktivitas naik turun penumpang secara reguler. Terakhir kalau dari Jakarta tadi di Bekasi ya teman-teman. Jadi kalau yang rumahnya Cikarang mau naik kereta api Gajah Wong ini harus ke Bekasi dulu. Jadi untuk kereta ekonomi premium, meskipun belum stainless steel yang new generation ya, untuk kereta premium stainless steel ini dia udah ada mode malamnya teman-teman. Lampunya bakal gelap kayak gini. Jadi kalau malam di atas jam 10 tuh juga disetting ke mode malam yang lampunya gelap banget kayak gini, cuman menyisakan LED yang ada di samping sini aja. Jadi lampu utama yang di tengah dimatikan semua. Kayaknya malah menurut saya lebih gelap dibandingkan new generation yang ekonomi ya. Kalau misalkan kereta ekonomi new generation itu lampunya yang dimatikan, nggak dimatikan sih, biasanya cuman di dimmer gitu loh, cuman kayak diredupin aja. Cuman emang sebenarnya kalau yang new generation yang ekonomi itu ada lampu mode malam yang lebih gelap lagi, lampu semuanya mati yang cuma nyala LED ya, sampingnya kayak gini aja. Jadi hampir mirip dengan kereta premium. Nah kira-kira seperti ini kalau misalkan perjalanan malam hari di atas jam 10 bakal dimatiin lampunya dan bisa tidur dengan nyenyak. Sekarang melintas langsung di stasiun Cikampek teman-teman. Dan di sini kereta api Gajah Wong nggak ada jadwal reguler berhenti untuk naik turun penumpang ya. Jadi melintas langsung. Di stasiun Cikampek ini ada percabangan jalur rel yang menuju ke arah Cirebon dan ke arah Bandung. Dan kita akan lurus tetap di jalur utara di double track sampai ke Cirebon. Nanti yang di sebelah kanan itu ada jalur yang menuju ke arah Bandung, ke arah jalur lintas selatan. Nah, di sebelah arah kanan dari kereta ini adalah percabangan jalur kereta menuju ke arah Purwakarta, Bandung, ke arah Garut ya. Kita lurus menuju ke arah Cirebon. Kalau naik kereta Parahyangan, Cikuray, Serayu, lewatnya jalur yang sebelah sana teman-teman. Setelah pas stasiun Cikampek ini kecepatan kereta Gajah Wong sudah ngebut teman-teman. Tadi udah sampai 117 km per jam ya. Padahal pakai lokomotif tua seri CC201 yang paling tua lagi, 7701. Bisa ngebut coy, gacor ternyata lokomotifnya. Ini kita bawasan sama apa nih? Bawa kereta makan modif tadi warna hijau. Ngebut.
untuk kecepatan kereta api Gajah Wong ini sudah tembus sampai 120 km per jam ya, meskipun membawa kereta kelas ekonomi. Karena trainmarknya atau kode trainmark di rangkaian kereta dari eksekutif, kereta makan, dan kereta ekonomi. Kereta pembangkitnya juga sudah trainmark F, yang artinya bisa dipacu sampai kecepatan maksimal 120 km per jam. Mungkin kalau di speedometer lokomotif bisa 120 sih. Kadang emang ada beda sedikit dengan speedometer yang ada di handphone ya. Gokil coy. CC201 loh, bukan CC206. Ngebut. Cuman emang meskipun ngebut kayak gini, pemberhentiannya ditambah ya. Pemberhentiannya banyak banget. Kalau misalkan pemberhentiannya sedikit, kayaknya bakal lebih cepet durasi waktu tempuhnya sampai ke Jogja. Jam 10 lebih 14 menit kita tiba di stasiun Jati Barang, teman-teman. Penumpang yang turun di stasiun Jati Barang juga lumayan rame, teman-teman. Kita berhenti di stasiun Jati Barang ini tadi pengumuman sekitar 10 menit dan masuk jalur 4 sepertinya, dibelokin ke sini. Karena kita tunggu disusul sama Raja Jalur Utara kereta api Argo Bromo Anggrek yang berangkatnya sekitar 20-25 menit di belakang kita, teman-teman. Keberangkatan dari stasiun Gambir tujuan ke stasiun Jakarta. Keberangkatan dari stasiun Jakarta Gambir tujuan akhirnya stasiun Surabaya Pasar Turi. Meskipun kita juga sama-sama ngebut 120 km per jam ya, tapi kita harus disusul di stasiun Jati Barang. Kemudian jalur 3 jadi jalur 3 dari arah selatan. Jalur 3 dari arah selatan akan segera masuk kereta api menoreh. Kami persilakan Anda di jalur 3. Saudara sudah dikembali tiket dan barang-barang Anda. Jangan sampai yang tertinggal stasiun Jati Barang. Ini ada lagi kereta yang masuk dari arah sana, teman-teman. Kereta api Menoreh, teman-teman. Lokomotifnya pakai lokomotif vintage, cuy. Selamat siang dan selamat datang pada penumpang kereta api.
Ada kereta api menoreh dari Semarang tujuan Pasar Senen. Ini pakai lokomotif vintage CC201-9201 teman-teman, tipe induk Jember. Kalau kita CC201 yang paling tua, dulu liverinya kayak gini nih, yang 7701 yang dipakai Gajah Wong, cuman dicat pakai livery KAI sekarang ya. Nah, yang dibalikin ke lokomotif vintage 201-9201 di Induk Jember. Kalau menoreh ini dia pakai kereta ekonomi New Image teman-teman. Jadi hampir sama dengan premium ya, cuman buat selonjoran agak susah. Dari luar juga udah kelihatan cendelanya nyambung kayak gini, tapi belum stainless steel. Kalau di kelas ekonomi kereta api Gajah Wong ini kita masih kemungkinan bisa dapat kursi yang madep mundur atau berlawanan arah kereta. Soalnya kereta ekonomi jenis ini punya layout separuh kapasitas kursi penumpang itu madep maju searah kereta dan separuhnya lagi madep mundur berlawanan arah kereta. Dan ada kursi berhadapan di tengah-tengah di nomor 10 dan 11. Nah, pas saya beli tiket kemarin, saya juga random aja pilih nomor kursinya. Alhamdulillah dapat kursi yang searah laju kereta di nomor 6D di ekonomi 5 kereta api Gajah Wong. Tapi kita juga gak bisa bikin rumus atau tips buat dapat kursi yang searah laju kereta. Totally ya bener-bener bejo-bejoan aja saking randomnya. Sampai sekarang AC-nya juga dingin, ditambah lampunya dimatiin jadi lebih support buat tidur lagi di kereta. Kursinya bisa direbahin, meskipun ya sandarannya agak keras dan gak empuk-empuk banget sih. Buat orang yang tingginya lebih dari 170 cm, ini masih bisa selonjorin kaki dengan nyaman. Nggak nekuk dan nggak kepentok sama kursi depan juga. Keretanya ngebut tapi masih cukup bagus peredam kebisingan dan goncangannya. Nggak terlalu berisik kok. Nggak kalah sama kereta New Generation yang baru, meskipun sambungannya masih pakai sambungan karet yang ada rongganya dan pintunya juga pakai pintu geser manual. Yang kadang juga ada orang yang suka gak nutup pintu kalau habis keluar masuk kabin kereta. Jam 10 lebih 59 menit. Terlambat sekitar 3 menit teman-teman. Tiba di stasiun Cirebon Perujakan ya. Yang naik buset banyak banget dari depan.
Ini masih ada proses pengisian air untuk toilet juga. Nah, seperti biasa, kenapa kalau saya bilang kita nggak bisa milih kursi, bikin tips atau trik untuk milih kursi yang searah laju kereta, teman-teman. Ini contohnya ada di ekonomi premium 5 kereta api Gajah Wong. Nomor kursi 11-20 ada di baris depan, yang artinya menghadap ke belakang ya, teman-teman. Berlawanan arah kereta, sedangkan nomor kecil nomor 1-10-nya searah laju kereta di ekonomi premium 5. Sedangkan di ekonomi premium 4 ini nomor 11-20-nya yang ada di baris belakang, yang artinya searah laju kereta ya. Tapi nomor kecilnya berlawanan arah kereta. Nah, ini aja di premium 4 dan di premium 5 udah beda, teman-teman. Jadi satu rangkaian kereta itu nggak sama, urutannya nggak selalu rapi. Makanya kita nggak bisa bikin tips atau trik untuk bikin rumus naik kereta ekonomi premium. Karena terlambat, berhentinya cuma sebentar dan langsung berangkat lagi, teman-teman. Ini ada kereta api Taksaka yang melintas langsung ya. Jadi nggak berhenti di Cirebon Perujakan, berhentinya di Cirebon Kejaksan. Nah, sedangkan kereta api Gajah Wong tadi di Cirebon Kejaksan melintas langsung dan berhentinya di Cirebon Perujakan. Jadi untuk Cirebon Kejaksan itu dikhususkan buat kereta-kereta kelas unggulan, kelas eksekutif, dan kelas argo. Meskipun ada juga kereta campuran ekonomi eksekutif yang berhenti di sana. Tapi kebanyakan kalau campuran ekonomi eksekutif dan kereta ekonomi berhentinya di Cirebon Perujakan. Setelah lepas dari stasiun Cirebon, saya dan Mas Adi menuju ke kereta restorasi karena tadi juga belum sarapan pagi. Sekalian ini buat makan siang berarti ya, karena udah jam 10 lebih, hampir jam 11. Untuk kereta restorasinya ini tempat duduknya, meja makannya nggak terlalu banyak, teman-teman. Jadi terbatas dibandingkan dengan kereta yang ekonomi New Generation. Jadi kalau pas lagi rame banget ya harus gantian ya. Jangan langsung di sini terus kalau habis makan. Jadi gantian sama yang lain mau makan. Dan saya memesan satu nasi ayam penyet Wong Solo. Kalau di Jogja namanya ini nih, ayam penyet Surabaya. Ada ayam, sambalnya di sini, terus ada ini terong, orek tempe sama tahunya lumayan besar, dan dapat alat makan juga ya teman-teman dari plastik. Dan Mas Adi tadi pesan geprekan. Udah lama banget. Kemarin saya sapi terus. Dari kemarin makan saya sapi terus. Iya. Sekarang geprek. Saya yang penyet. Bedanya apa, Mas? Langsung. Oh, digeprek langsung. Ya. Sambalnya lebih gua rasa sambal bawang banget. Ya, saya senang